Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebesar apapun dan setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau tidak ada iman di dalam diri kita, maka sungguh sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Bahkan Sayyidina Ali, beliau mengatakan, tamamu nikmati al-mautu ma'al imani wal islam. Paling sempurna nikmat itu apabila matinya membawa iman dan membawa Islam. Harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, semuanya akan kita tinggalkan jika kita sudah mati. Yang akan kita bawa menghadap Ilahi Rabbi, yaitu iman, Islam, dan amal soleh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kurang lebih mungkin 1 pekan lagi, Minggu atau Jumat depan, insyaallah kita sudah memulai ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, umur kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu tidak ada ibadah dan doa khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tradisi seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada sekarang ini, ya, ketika mau masuk bulan suci Ramadan, banyak orang berbondong-bondong datang berziarah, ya, ke kuburan, ya, istilah bahasa umumnya di masyarakat itu nyekar atau ziarah kubur, nyadran, mandi, dan sebagainya. Ya, tidak ada itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti itu tidak ada. Ya, ketika mau masuk bulan Ramadan, tidak ada contohnya dari Rasul melakukan amalan-amalan seperti itu. Ya, ini tradisi semacam ini, ya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang biasa dilakukan beliau, Rasulullah SAW, ketika datangnya bulan Ramadan, beliau menyambutnya dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Beliau mengatakan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Ada doa yang sering kita dengar, ya, bahkan dinyanyikan
di masjid-masjid atau di musala-musala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Doa ini bukan berasal dari ayat suci Al-Quran atau dari hadis. Namun bolehkah kita membaca doa ini sebelum datangnya bulan Ramadan? Sebenarnya boleh-boleh saja, asal tidak dikhususkan, ya, tidak disunahkan atau diwajibkan. Boleh saja, ya. Bahkan para salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya ibadah saum Ramadannya diterima oleh Allah. Selama 6 bulan terus berdoa kepada Allah. Kemudian 6 bulan menjelang Ramadan, para sahabat, para salafus saleh berdoa pula kepada Allah supaya umur mereka dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal-amal soleh kita di bulan Ramadan, dan banyaklah kita beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, wabil khusus di bulan Ramadan itu, karena Ramadan salah satunya adalah bulan yang penuh ampunan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunnya perintah ibadah puasa Ramadan adalah di tahun kedua Hijriyah, atau 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu diturunkannya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita semuanya sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berisikan perintah akan wajibnya berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman yang diperintahkan, yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum. Karena ianya di situ adalah ya nida. Nida itu artinya panggilan. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi kita orang yang beriman. Maka setelah masuknya bulan Ramadan, wajib berpuasa dengan dasarnya apa? Dasarnya iman dan ikhlas. Karena Allah untuk menunaikan ibadah puasa dengan baik dan benar, serta menjaga terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, seperti makan, minum, ya, berjima di siang hari, suami istri, ya, dan lain-lain, serta hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Apa saja? Banyak hal-hal, ya, yang membatalkan kepada pahala ibadah puasa kita. Ya. Banyak hadis yang mengatakan banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu. Dia hanya mendapatkan aus dan laparnya saja, atau lapar dan dahaganya saja. Apa saja di antaranya, ya, yang bisa membatalkan kepada ganjaran pahala? Di antaranya adalah berkata bohong atau berkata dusta, kemudian memfitnah, mengadu domba, menyakiti, menzalimi orang, serta berburuk sangka atau su'uzan terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku seperti itu maka akan membatalkan ganjaran daripada puasa kita. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan menghilangkan pahala dari ibadah puasa kita. Kemudian, ya, sebelum kita datangnya fajar di malam hari itu dianjurkan
untuk niat beribadah puasa Ramadan. Setiap malam sebelum terbitnya fajar, maka dianjurkan untuk niat puasa. Sebenarnya dengan kita sahur, ya kita bangun sahur, makan sahur, itu sudah niat berarti untuk berpuasa. Karena kalau ibadah tanpa niat, ya maka ibadahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya, puasanya tidak ada niat, ya tanpa niat maka ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, ya, di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Perbanyaklah, karena Ramadan itu adalah bulan ibadah. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Beda, ya kalau membaca hanya sebatas ya qiraah, tapi kalau mengkaji berarti kita mendalami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, paling tidak kita bacalah Al-Quran, khatamkanlah Al-Quran selama Ramadan itu. Targetkan 1 hari 1 juz. Insya Allah bisa. Ya, kalau ada niatan, insya Allah kita bisa. Minimal 1 hari 1 malam bahkan. Ya, 1 juz. Seumur sekali masa tidak bisa kita mengkhatamkan Al-Quran. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Ya. Kemudian apa saja amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan? Memperbanyak zikir dan doa. Perbanyaklah zikir dan doa. Apalagi situasi sekarang ini. Ya Allah sedang memberikan ujian yang sangat luar biasa kepada kita umat Islam. Di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Yaitu dengan Allah menurunkan wabah virus corona ini. Mudah-mudahan ya, dengan banyaknya kita berzikir dan berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan nanti, Allah segera mengangkat, menghilangkan wabah virus corona dari bumi Indonesia ini. Sehingga kita, umat Islam khususnya, bisa tenang dalam beribadah, ya, bisa khusyuk dalam beribadah, dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kemudian amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan yaitu banyaklah bersedekah. Insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, bersedekah di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Ya, di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Jika kita bertemu dengan Ramadan, kemudian kita tidak ada perbedaan dalam beribadah, maka alangkah ruginya kita. Karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Maka manfaatkan momen Ramadan ini kita untuk banyak beribadah, banyak beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Kemudian banyak menyantuni fakir miskin. Apalagi saat sekarang ini banyak sekali ya orang yang jatuh miskin. Ya, karena dengan adanya ujian wabah virus corona yang seperti sekarang ini, luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang orang saat sekarang ini susah sulit untuk makan karena mereka banyak kehilangan pekerjaan. Maka momen Ramadan ini mari kita banyak bersedekah. Ya, banyaklah menyantuni fakir miskin. Kemudian amalan di bulan Ramadan, jangan tinggalkan sholat tarawih. Ya, walaupun tidak berjamaah di masjid atau di mushola, maka laksanakanlah sholat tarawih berjamaah di rumahnya masing-masing. Dan ini bisa jadi untuk lebih mendekatkan kita dengan keluarga. Mari kita banyak berintrospeksi di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita tinggalkan ibadah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ya umumnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah yaitu 8 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat. Hal ini menjadi kebiasaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan puasa namanya sholat tarawih, kalau di luar puasa namanya sholat tahajud atau qiyamul lail. Dan di 10
hari terakhir di bulan Ramadan, biasanya beliau Rasulullah SAW sangat giat beribadah dengan beriktikaf di masjid. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita dalam menjalankan segala perintahnya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini ada uzur syar'i. Siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Ya, diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib mengganti puasa setelah Ramadan. Yaitu sejumlah hari yang ditinggalkannya. Yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh. Menurut para ahli fuqaha, perjalanan itu kurang lebih 80,640 km. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah 184 sampai 185. Itu diganti ya dengan di hari-hari yang setelah Ramadan. Mungkin kita nggak kuat dalam perjalanan, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, kalau kita dalam keadaan safar, dan ini hadisnya sahih ya, dan hadis riwayat 5 ahli hadis. Ya. Kemudian yang berikutnya yang diperbolehkan tidak berpuasa mengganti dengan membayar fidyah, tidak dengan qadha. Siapa? Ya, fidyah itu apa? Memberi makan kepada orang miskin, yaitu orang-orang yang berat, tidak kuat berpuasa karena faktor usia, telah tua renta. Ya, udah tua renta kan nggak kuat mungkin berpuasa, yaitu boleh tidak berpuasa, dan itu bisa diganti dengan membayar fidyah. Atau orang yang sakitnya berat, ya, mungkin karena emahnya sudah kronis atau sakit yang berat, ya, yang sekira dia tidak mampu untuk berpuasa, ya silahkan boleh tidak berpuasa, dan itu nanti diganti dengan fidyah. Kemudian yang selanjutnya juga wanita yang sedang hamil atau yang menyusui anak, ini juga diperbolehkan tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu yaitu memberi makanan kepada orang miskin berupa makanan pokok. Ya, makanan pokok di kita yaitu beras atau lainnya yang serupa. Setiap harinya berapa kisarannya? Yaitu 1 mud. 1 mud itu kira-kira 3/4 liter. Ya. Nah, berarti dikalikan sebulan. Kalau sebulan itu 29 hari, karena biasanya itu umumnya puasa itu 29 hari, ya, maka fidyahnya itu 29 hari kali 3/4 liter sama dengan 21,75 liter. Tuh, fidyahnya itu. Dan tidak usah mengganti dengan puasa. Kalau udah fidyah, ya udah cukup fidyah. Tapi khusus bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang tadi disebutkan, yang tua renta, yang sakit berat, wanita yang sedang hamil atau menyusui, nah itu cukup ya diganti dengan fidyah saja. Ini keterangannya dalam Quran surat Al-Baqarah 184 sampai 185 dan hadis riwayat Bazar dan Abu Daud disahihkan Daruqutni. Dan yang kelima, ya, amalan di bulan Ramadan yaitu zakat fitrah. Ya, berakhirnya bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri diwajibkan membayar zakat fitrah sebagai pembersih ibadah puasa dan memberi makan orang-orang miskin, yaitu berupa makanan pokok dengan standar yang dimakan setiap harinya. Apabila berupa beras, per orang atau per jiwa sebesar 2,5 kg.
atau kalau diliterkan pada umumnya 3,5 liter. Ya. Kemudian yang keenam, setelah sempurna ibadah puasa Ramadan, setelah terbenam matahari dari akhir Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri, disunahkan membaca takbir. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, boleh dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum lainnya yang tidak mengganggu keperluan atau hajat orang lain. Dan diakhiri dengan melaksanakan salat Idul Fitri di tempat-tempat yang telah disediakan. Ya, sebagai apa? Sebagai tanda bersyukur kepada Allah bahwa kita telah kembali kepada fitrahnya, yaitu Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya kepada kesucian. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya bisa melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.